Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sistem enterprise ya, yang mana kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11 ya. Nah, pada pertemuan ke-11 ini saya akan membahas mengenai finansial ya. Apa itu finansial ya? Nah, adapun di dalam finansial ini saya akan membahas tentang accounting foundation dan financial accounting ya. Saya ambil di sini ada contoh bisnis ya. Contoh bisnisnya yang akan kita analisis yaitu proses bisnisnya ya. Yang mana orang yang akan bertanggung jawab untuk memetakan proses bisnis ini terhadap sistem akuntansi ya, keuangan SAP ya, yaitu seseorang akan membutuhkan pemahaman ya mengenai elemen dasar ya untuk memahami bagaimana arus data akuntansi keuangan SAP tersebut ya. Nah, kita lihat di sini SAP accounting system itu ada beberapa, di sini akan saya jabarin, yaitu mengenai macam-macam dari sistem akuntansi tersebut ya. Kemudian integrasi ya, integrasi dari masing-masing berbagai aspek ya, berbagai aspek dari akuntansi ya, dari aplikasi logistik dan human research ya, yang mana akan menjadi alat di dalam manajemen untuk semua departemen perusahaan itu ya. Nah, kemudian interface ya di dalam logistik ya. Interface di dalam logistik tersebut adalah di dalam logistik chain yaitu mengenai prosedur kepenjualan untuk memperoleh proses dari operasional yang optimal ya. Kemudian efisiensi ya. Efisiensi itu adalah solusi untuk meningkatkan ya pemrosesan bisnis ya di dalam perusahaan dengan customer, supplier dan institusi finansial tersebut ya. Kemudian selain menyediakan data akuntansi ya, sistem akuntansi juga berkonsentrasi pada operasional proses data untuk pengambilan strategi di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini perusahaan internasional contohnya ya, nah menawarkan aplikasi yang sangat fleksibel ya, yang banyak digunakan oleh negara-negara yang sangat berbeda ya. Nah, sistem ini mempertemukan ya kebutuhan yang dibutuhkan di dalam industrial utama ya, di kalangan negara-negara lain dengan pendekatan multilingual ya. Kemudian flexible currency handling ya, kemudian country specific function for tax ya. Nah, kemudian payment transaction ya. Nah, SAP juga menyediakan ya beberapa fungsi yang sangat penting ya untuk pengembangan di dalam sistem akuntansi ya, sehingga dapat berkonsolidasi lintas batas internasional ya. Adapun komponen ya, komponen di dalam akuntansi SAP yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan ya, kemudian manajemen keuangannya, profitabilitas, kemudian pengendalian biaya produk dan pengendalian biaya overhead ya. Nah, di sini saya gambarkan mengenai profit ya, profit mulai dari aset, kemudian liabilities general ledger ya, apa saja yang berhubungan dari kegiatan balance sheet ya pada profit and loss statement ya, bisa Anda lihat dari gambar di sini ya. Nah, kemudian finansial ya, saya akan membahas mengenai financial accounting yang tadi yang saya bahas mengenai accounting manajemennya ya. Sekarang financial accounting. Nah, di dalam financial accounting ada istilah yang namanya general ledger ya. Di general ledger ini terdiri dari transaksi operasional,
transaksi posting, kemudian original transaksi ya. Kemudian di dalam subsidiary ledger ya, ada istilahnya tingkatan dari sistem terintegrasi tersebut. Yang pertama adalah tingkatan dalam accounting data. Berikut ini ada master datanya, kemudian transaksi datanya, kemudian report ya. Mengapa ada penyebarannya database ya? Artinya di sini adalah ada 4 bagian, yaitu tujuannya adalah pembuatan dan pemeliharaan data yang tidak random ya. Kemudian sistem dokumentasi dari peninjauan yang dapat diverifikasi dengan jelas ya, bisa dilakukan kapan saja ya. Kemudian aksesnya sangat lengkap dari semua aplikasi ya. Kemudian sistem pelaporan dan informasinya bisa dikustomisasi ya. Nah, kita lihat financial accounting, yaitu kita lihat ada general ledger, kemudian yang dihubungkan dari logistik, human research ya. Kemudian general ledgernya berupa profit, balance sheet ya, kemudian accounting receivable, payable, dan accounting ya, sehingga dihubungkan ke dalam manajemen kontrol, enterprise control, dan project system. Nah, kita lihat di sini accounting management ya. Accounting management ya, kita lihat di sini adalah contoh proses bisnisnya, sangat membutuhkan pemahaman dari segi pendapatan departemen tersebut ya. Kemudian pengeluarannya, apa sih yang dikeluarkan untuk jumlah yang sangat besar ya. Kemudian dibutuhkan juga menjadi familiar. Apa yang dibutuhkan adalah alat ya yang tersedia untuk laporan ya, laporan manajemen internal dan kebutuhan akuntansi ya. Nah, adapun laporan yang sangat dibutuhkan itu seperti hasilnya laporan cost center. Kita lihat aplikasi keuangan MySAP komponen itu berupa mencangkup komponen controlling ya, yang berisi beberapa fungsi akuntansi yang sangat dibutuhkan untuk pengendalian ya, yang sangat efektif sekali ya. Yang mana jika perusahaan itu membagikan ya akuntansi itu ke dalam internal dan eksternal. Kemudian COO termasuk juga di dalam akuntansi biaya dan pendapatan. Kemudian penawaran penyeleksian ya, dari luar fungsi alat-alat yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi manajemen ya. Nah, kita lihat di sini financial accounting terdiri dari supplier, customer, stakeholder, dan bank ya. Kemudian dihubungkan dari pihak internalnya berupa manajemen accounting, yaitu kontrol, manajemen, dan head departemen ya, yang digambarkan dalam FI dan NCO, standar versus flexibility ya. Kita lihat komponen di dalam akuntansi manajemen ya. Kita lihat di sini ada area kunci keuangan, kemudian wilayah controlling, enterprise controlling. Controlling menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan manajemen ya. Nah, kita lihat di sini memfasilitasi koordinat dan monitoring dan mengoptimalkan ya. Nah, kita lihat gambarkan dalam komponen yang harus dikontrol, yaitu overhead, cost control, produknya, dan profitnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan ke-11 ini. Apabila dari penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.